Oke, udah mulai. Oke, guys, halo. Oke, jadi semuanya teman-teman investor. Oke, ya mungkin teman-teman yang jadi gue sekarang bakal ngebahas saham IPO lagi. Ini cuma buat kalian ya. Kalau gue sih nggak bakal beli. Cuman teman-teman banyak nyangkut ya, gue dengar ya. Oke, di saham ini ya, saham obat. Oke, bentar, gue naikin dulu. Nah, gue bakal bantu bahas ya. Jadi gue bantu kalian untuk bantu kalian untuk analisa ya. Jadi biar kalian mungkin lebih yakin, atau mungkin ini sahamnya gimana bang, atau mungkin sahamnya prospeknya bagus atau hancur lebur bang, atau mungkin aduh bang ini gimana sih bang, masih bisa naik atau enggak gitu, aku nyangkut bang dan sebagainya. Oke, nah tenang ya. Jadi gue di sini bakal bantuin kalian cari tahu juga ya. Nah, kita ngomong saham obat. Obat ini sebab saham apa sih? Jadi yang bisa ngomong kita ketahui ini simpelnya aja ya. Birgit Biofarmaka Teknologi ya, mereka tuh ngeproduksi obat-obatan herbal. Oke, kapsul herbal ya. Nah, kalau kita ngomong lagi kosmetik juga ada dan sebagainya. Nah, mereka tuh ngeproduksi yang membuat kita ngomongnya. Nah, jadi kita ngomong apakah udah selesai? Ya udah sih sebenarnya sih. Karena kan lu udah ngerti, oh mereka ini bikin obat. Obatnya apa dulu nih? Herbal ya, kapsul, kosmetik dan sebagainya. Nah, mungkin kalian yang harus kalian ketahui adalah sistem bisnisnya itu gimana. Nah, sistem bisnisnya seperti ya, kalau misalnya orang pingin buat brand sendiri, maka kan bisa melalui mereka. Coba kalian cari ya di Google atau di mana gitu, kayak gambar-gambar ya, kayak gini. Gua udah sengaja bikin kayak gini supaya kalian tahu kayak gini ya. Ada your brand. Berarti kan boleh dibilang kan dia kan yang membantu orang-orang kalau pingin bikin brandnya sendiri untuk melalui mereka. Jadi mereka produktornya gitu loh, kayak produksi yang ngebantuin kalian untuk produksi. Jadi mereka tuh kayak R&D gitu loh. Mereka yang bantuin kalian ya. Jadi boleh dibilang kalau mau bilang supplier juga enggak juga deh, kalau kita ngomong deh enggak juga deh ya. Jadi ibarat kata kalau bisa kalian pebisnis parfum dan sebagainya, kalian kan pasti tahu tuh, kalian mesti cari produsen kacanya, botol kacanya, pembuat parfumnya, dan siapa. Nah, itu kira-kira perusahaan obat itu seperti itulah ya. Nah, jadi itu sih sebenarnya gampang banget dimengerti, dicerna ya. Jadi menurut gua sih kalau untuk skala valuasi memang kemahalan ya, tapi kalau misalnya untuk sistem bisnisnya itu memang simple sih ya, gak ada masalah sih gue bilang sih ya. Jadi mereka itu boleh dibilang kalau kita ngomong ya, nah kalau kita ngomong secara strength ya, yang dia punya kekuatan di bisnisnya ini ya, gue udah bikinin ya beberapa list ya, dan yang gue cari tahu ya, bahwasanya kekuatannya itu di layanan one stop Maklon ya. Jadi Maklon kita ngomong, jadi dia itu penyedia ya, dia itu lengkap ngejadikan dari hulu ke hilir ya, terus untuk mudahin klien dari proses produksi sampai distribusi juga ya. Itu kekuatannya yang pertama. Terus dia itu bisa diversifikasi produk. Oke, nah diversifikasi produk ini apa? Jadi dia itu bisa nawarin herbal, madu, kosmetik, skincare, minuman serbuk, dan bahkan teh premium. Jadi kan banyak banget pasarnya gitu loh. Jadi mereka itu ngeproduksi produk-produk yang banyak ya di kalangan masyarakat dan orang-orang, klien-klien mereka yang pingin ngeproduksi, contoh misalnya cuma mau teh herbal dan sebagainya, bisa langsung request dari mereka ya, dan mereka bisa langsung distribusikan dengan brand mereka sendiri. Nah, terus kita ngomong lagi kualitasnya terjamin ya, karena memang ini kalau kita ngomong ya dari pihak Birgit sendiri ya, itu udah official tuh dari udah BPOM lah, kita udah standar BPOM ya. Jadi kualitasnya juga udah oke. Jadi kalau misalnya kalian nggak BPOM, nggak mungkin kalian boleh pasarkan gitu loh, dan mereka nggak mungkin juga bisa IPO gitu loh. Jadi kita kalau ngomong dari strength dari perusahaan sendiri, kekuatan perusahaannya sendiri, itu mereka tuh benar-benar kita boleh dibilang lebih global ya, lebih general, dan semua bisa dihajar gitu loh, meskipun obat-obatan kita ngomongnya. Tapi ingat, bukan obat terlarang ya. Oke, kita ngomong obat-obat konsumsi ya, seperti vitamin dan sebagainya gitu ya. Jadi benar-benar bersih lah kita ngomong ya, sehat semua sih gue bilang sih ya. Jadi soal herbal sih mereka fokusnya gitu ya. Oke, itu ya. Nah, kalau kita ngomong nih, cuman kalau kita ngomong kan bukan hanya bagusnya aja nih, pasti gak enaknya ada nih. Nah, kalau gak enaknya apa? Di bisnis ini tuh mereka tuh terlalu, ini gue udah catat semua ya, terlalu tergantung sama pihak ketiga kok gue bilang sih. Jadi dia sebagai perusahaan Maklon ya,
dia itu tergantung pada permintaan sama kepercayaan kliennya sih. Jadi kita itu nggak gampang ya. Jadi kita ngomong gini, gue ini sebagai klien, oke, gue tuh mau ngeproduksi kayak produk yang herbal lah ya. Gue pingin produksi teh premium kayak, atau pingin produksi madu kayak ya. Jadi gue tuh pingin melalui dia. Tapi itu gak gampang. Kenapa? Itu butuh waktu lama. Karena gue mesti mengenal jajaran manajemennya, gue mesti mengenal R&D gimana, gue mesti mengenal mereka punya produk gimana juga, gue mesti mengenal mereka punya kepalanya juga, ownernya bahkan. Gue mesti kenal semuanya. Ownernya suka makan apa, ownernya suka main hobi apa, ya, ownernya suka jalan-jalan kemana, itu gue bakal cari tahu semua. Jadi kan sebagai klien, kita mesti tahu dulu nih, perusahaan R&D ini yang bakal menjalin kerjasama dengan kita ini seperti apa juga. Karena gue juga takut kalau misalkan gue kerjasama sama dia, rupanya produk yang diproduksi itu ternyata nggak BPOM lah, atau standar yang nggak tinggi lah, atau ada hal-hal aneh lah ketika gue ngerilis brand gue, maka itu bakal kena di gue, nama baik gue tercemar gitu loh. Jadi ya dia butuh waktu aja sih. Jadi kalau kita ngomong sih, kalau untuk pemasaran udah pasti. Karena kenapa? Dia ini kan udah bener-bener profesional banget ya, dan udah diketahui bahwasanya udah pasti, udah ada catatannya juga, dia itu udah BPOM dan kualitasnya standar tinggi. Jadi nggak ada masalah. Cuma memang butuh waktu aja untuk negosiasi sih, lebih tepatnya sih, antara klien dan pihak mereka gitu. Jadi mereka tuh harus bangun trust lah, kita ngomong gitu loh. Karena ini kan bakal jadi kerjasama jangka panjang itu sih. Jadi butuh waktu. Maka piutang itu bakal gede sih, gue bilang sih kalau gitu sih. Karena kan kenapa piutang nggak gede gitu loh? Gue sih belum terlalu banyak baca laporan keuangan ya, karena ini kan baru IPO juga. Cuman ya gue udah bisa menebak-nebak aja sih gitu loh. Karena kalau bisnis kayak gitu kan pasti ada dana talangannya dulu nih, baru bisa mereka terima ketika kliennya udah oke dan deal gitu ya. Lah kita langsung masuk lagi. Nah, modal kerjanya mereka ini itu tantangannya gede sih sebenarnya sih. Kenapa gue bilang seperti itu? Nah, ini nggak enaknya lagi yang kedua nih. Mereka itu mungkin hadapi tantangan dalam pengelolaan modal kerja untuk memenuhi kebutuhan operasional sama ekspansinya. Karena kenapa gue bisa bilang seperti itu juga? Karena gini, kita logika aja guys ya. Kalian tuh ada perusahaan maklon ya, dan kalian nyediain hulu sampai hilir lagi, mulai dari produksi sampai distribusi. Kalian cuma bikin nama brand kalian ya. Oke, kalau sebagai kita itu gampang. Udah upload di TikTok, pasang ads, atau di Instagram pasang ads, atau di YouTube iklanin. Cuma kan mereka beda. Mereka tuh perusahaan, pabrik gede ya. Dan mereka butuh modal kerja dan ekspansi bisnisnya juga. Ya, pengelolaannya gitu butuh dana yang gede gitu. Jadi kalau menurut pertanyaan kalian mungkin ya, kalau bisa seperti itu bang, berarti perusahaan ini nggak bagus dong. Gue belum bisa bilang dia bagus atau enggak, karena dia baru IPO. Kalian mau mengejudge suatu perusahaan bagus atau enggak setelah 5 tahun IPO? Kalian baru boleh lihat di sana dia bagus atau enggak. Contoh seperti DCII. DCII bagus, memang harga digoreng 40 ribuan, tapi memang lihat kinerja laporan keuangannya bagus banget, laba naik terus, ekuitas naik terus. Gila itu bagus banget tuh. Gue nyesel nggak masuk DCII dulu sih. Itu bagus banget. Teknologi data center, salah satu market leader data center di Indonesia kan dia kan, gede banget tuh. Dia punya klien dari luar negeri banyak, Asia, dari Hong Kong, dari mana aja di sana gitu. Jadi kayak gitu loh, gue bilang loh. Jadi setelah 5 tahun itu baru kalian bisa ngejudge. Tahun keempat udah mulai nampak deh bibit-bibitnya, apakah perusahaan ini bagus atau enggak gitu. Udah bisa nampak ya. Jadi kalau misalnya naik gua bang, ini kalau misalnya dia modal kerjaannya kayak gitu, kelemahannya gitu gede ya. Jadi ada peluang nggak di sini? Ada, tetap ada peluang. Jadi peluangnya apa? Semakin banyak, ini kan dia baru IPO. Cuman kan lama-lama setelah di IPO dia kan bakal punya banyak modal nih, modal untuk ekspansi. Otomatis klien mereka tambah banyak. Oke, klien mereka tambah banyak. Karena sebagai perusahaan maklon ya seperti ini, mereka itu mesti karena mereka tuh kategori jasa kan, jadi mereka tuh mesti ada trust sama orang. Karena gue sendiri juga insurance ya, dan itu juga bisnis jasa juga, dan trust pastinya. Jadi gue ngerti banget sistem seperti ini. Itu butuh waktu lama. Jadi mereka mau nggak mau mereka mesti ekspansi dulu. Setelah mereka ekspansi, dan mereka baru pelan-pelan tuh nyaring klien. Karena pasti dari 10 cuma 1 yang goal. Jadi mereka pasti mainan numbers, main angka gitu. Jadi profit mereka itu bakal lambat banget sih, nggak bakal cepat kilat sih.
Ya, jadi peluangnya gimana? Peluangnya adalah mereka harus ekspansi untuk meningkatkan kemungkinan profitnya gitu loh, probability-nya lah. Mungkin awalnya 10/1 jadi 10/2, bisa jadi 10/3. Lebih bagus lagi kalau 10/10. Berarti kan dari 10 orang yang mereka propose di prospek atau klien yang nge-prospek, berarti 10-nya dapat semua gitu loh. Lebih bagus lagi seperti itu. Jadi masuk akal kalau bisa peluangnya itu mereka tuh ekspansi untuk pasarnya sih lebih gede lagi sih kita ngomong sih. Jadi kemungkinan untuk perluas jangkauan pasar itu baik domestik maupun internasional kita jatuhnya. Jadi kalau bisnis jasa itu ya, bisnis jasa lebih tepatnya kita ngomong ya. Ini kan makronya kategori jasa udah pasti. Itu nggak bakal mati dan bakal orang cari terus. Gitu loh. Apalagi di apoteker-apoteker di sana ya, di luar sana kan banyak itu, kayak ada Guardian lah, ada Watson lah dan sebagainya. Itu kan mereka ada jual vitamin dan kan banyak itu kan obat-obatan. Itu kan kadang kan, nah itu produksi-produksi seperti itu dibutuhkan gitu loh. Karena ada beberapa brand bakal meminta produksi dari mereka juga, apalagi mereka bisa ngurus dari hulu ke hilir gitu loh. Which is itu very wow banget sih bagi gua sih gitu loh. Nah, ekspansi pasar itu satu ya, itu bisa ke Asia Tenggara. Karena Asia Tenggara gini, Asia Tenggara itu gua udah research. Itu gila, untuk herbal dan kosmetik itu gede. Lu beli Korea Asia Tenggara gak ya? Gue gak tahu. Ini itulah ya, Thailand, Vietnam, Malaysia, Singapura. Wah aku gak tahu lah ya. Kalau orang Singapura sih jago makeup sih, berarti kosmetik ya kita ngomong ya. Karena di sana banyak MLM-nya si Nuskin kan wellness ya, kosmetik juga ada sebagainya gitu. Wellness mereka sih ya, banyak di sana. Jadi gue bisa ngerti gini banyak meskipun gue baru tahu baca sekilas sistem bisnisnya, karena gue relate gitu, karena gue juga punya banyak koneksi di bidang jasa juga gitu ya. Jadi circle gue juga pebisnis ya, pengusaha semua juga yang gede-gede juga ya. Nah jadi terus kita ngomong lagi nih dia punya peluang lain apa? Tren produk herbal dan alami gitu loh. Jadi meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan dan preferensi terhadap produk alami, membuka peluang pasar lebih luas untuk produk herbal. Nah ini sebenarnya kalau kenapa gue bilang seperti ini, karena kita seperti kita ketahui ya, lifestyle kita udah mulai jelek, oke? Terus banyak hal lah ya, lifestyle, makan, polusi dan sebagainya, oke? Belum lagi cuaca yang nggak baik, yang nggak mendukung. Kayak gua sekarang gua lagi pilek ya, otomatis kan berarti kan kita itu mesti gua nggak bisa ngomong keluar mengedukasi ya, bahwasanya pentingnya ada obat herbal dan sebagainya. Itu jadi tren, itu peluang juga itu buat mereka itu, apalagi pebisnis yang pingin mulai terjun ke peluang kayak bidang penjualan herbal gitu loh, kita ngomong loh. Cuma balik lagi ya, gue di insurance sih ya agak relate lah ya, soalnya kalau insurance kan kita lebih ke keuangan, cuma ada berurusan dengan kesehatan juga sih. Kalau gue ada nasabah kesehatan gitu, kadang mereka nanyakin gue herbal gimana dan sebagainya ya. Cuma kalau herbal sendiri kalau dipolis ada limitnya sih, gak gede sih, gitu aja sih. Nah lanjut dulu. Nah kita ngomong nih, udah ada peluangnya, kelemahannya, ada kekuatannya, cuma kita ngomong ancamannya apa kalau di bidang ini. Nah kita ngomong untuk persaingan industri di bidang maklan tuh banyak sih sebenarnya sih ya. Jadi udah banyak perusahaan seperti ini, jasa-jasa seperti ini udah banyak banget ya. Cuman gimana lu bisa gain trust dari klien kalian gitu loh. Bisnis jasa itu all about trust. Lu mau semahal apapun, mau 1M, 2M, tapi kalau gue udah trust sama lu, gue bakal anggap sama lu, kerja sama lu sih. Itu namanya bisnis trust. Beda antara suka dan trust. Saya suka ini, kayak contoh gue suka pabrik A, tapi kenapa gue ambil pabrik B? Ya itu beda. Beda kan antara suka dan percaya. Itu dua hal yang paling berbeda. Dan banyak orang salah kaprah soal ini. Makanya kenapa pebisnis jasa banyak gagal, karena mereka salah kaprah antara suka dan percaya. Yang paling susah adalah membangun trust. Makanya kenapa dari awal gue bilang bisnis ini, ya obat ini, dari awal gue bilang mereka itu kelemahannya itu di waktu sih sebenarnya sih. Jadi agak lambat, growth-nya agak steady. Growth-nya mungkin growth, cuma agak steady aja lah gitu loh. Maka gue bilang setelah 5 tahun kita baru bisa lihat apakah saham perusahaan ini bagus atau enggak. Untuk sekarang gue gak berani ngomong apa-apa dulu. Itu aja sih. Gue masih netral ya, lebih tepatnya. Oke? Persaingan industri sama perubahan regulasi. Perubahan regulasi juga bakal berdampak sih. Ancamannya sih bisa sih. Karena kan memang kan regulasi kita kayak di Indonesia soal produk-produk ini kan bisa berubah-berubah guys.
ancamannya itu sih, contoh kayak rokok lah. Rokok juga kan cukai naik terus gitu loh. Jadi itu juga ancaman sih sebenarnya sih. Ancaman dalam arti ya mungkin laba mereka nggak stable, nggak stabil, turun bebas, atau mungkin karena ada sentimen lain dan sebagainya. Jadi memang banyak hal yang mesti dilihat ya dari ancaman itu sendiri. Ya mungkin dari kayak gue bilang dari regulasi produk sama persaingan pasar sih lebih tepatnya sih, karena udah banyak banget guys. Oke, jadi jadi itu udah semua gue jelasin. Nah kalau kalian nanya gue, bang apakah valuasinya oke? Valuasinya mahal banget ya, apakah harga sekarang oke? Gue nggak tahu harganya oke atau enggak ya, mungkin teman-teman ada yang udah nyangkut di atas. Gue coba bantu lihat dulu bentar, mungkin teman-teman ada yang nyangkut di 850, 800 ke atas ya. Sekarang kan dia baru naik ke 990 ya, awal 300an ya. Nah jadi kok menurut aku sih ini sih dia kan masih belum ada all time high-nya ya. Mungkin teman-teman masih bisa hold kalau ada yang mau hold. Tapi kalau teman-teman yang memang suka sama bisnisnya, silakan kalau kalian mau nambah dan sebagainya. Ya, gue di sini cuma sebagai teman kalian, cuma bantuin kalian doang gitu loh, edukasi. Cuma kalau masalah saham baru IPO, gue nggak berani ngapa-ngapain sih. Jujur kok gue bakal menghindar gitu aja sih. Cuma ini kita ngomong untuk teman-teman yang nyangkut ya. Kalau udah ada yang cuan ya congrats ya. Cuma kalau misalnya kalian mau masuk lagi, gue nggak tahu ya. Gue nggak bisa ngomong apa-apa kalau kayak gini, karena gue nggak ngerti masalah lilin-lilin ya. Gue cuma bantuin jelasin aja biar kalian jelas. Oke? Ya, dan saham ini juga syariah ya. Jadi teman-teman yang memang fokusnya di saham syariah juga mungkin ke depan ya, kalau ini udah 5 tahun dan memang stabil sahamnya, kalian boleh coba lirik gimana. Oke, itu aja guys ya. Itu yang bisa gue bantu buat kalian semua ya. Semoga bermanfaat. Dan ya, gue pilek banget sih sumpah. Ingat disclaimer on, ini bukan ajakan menjual atau membeli suatu saham. Untuk rugi kalian tanggung sendiri. Oke, ini gue coba bantu edukasi ya. Gue bantu sharing, gue bantuin kalian biar hidup kalian lebih gampang dah. Oke ya. Oke, yuk, dadah teman-teman.